Selanjutnya, perhatikan jika kita memiliki data untuk saturated steam. Nah, untuk saturated steam, maka kita bisa menggunakan tabel A4 dan A5. Pada sebuah tangki menyimpan 50 kilogram air, temperaturnya 90 derajat Celcius. Berapakah tekanan di dalam tangki dan tentukan volume tangki? Kita bisa gambarkan pada diagram TV, di mana pada temperatur 90 derajat Celcius, air masih berada pada saturated liquid, wilayah cair jenuh, dan belum menjadi uap. Pada tekan pada temperatur 90 derajat Celcius, maka kita gunakan tabel A4 untuk tekanan 90 derajat untuk temperatur 90 derajat Celcius, maka tekanannya adalah 70,183 kilopascal. Maka kita bisa jawab di sini bahwa pada tekanan pada temperatur 90 derajat Celcius, tekanan air sama dengan 70,183 kilopascal. Jadi kita bisa menjawab nih, tekanan dalam tangki adalah 70,183 kilopascal. Sekarang kita akan mencari volume tangki. Volume tangki, maka dari tabel A4 yang berhubungan dengan volume adalah data dari spesifik volume pada temperatur 90 derajat Celcius dan tekanan 70,183 kilopascal. Air masih berada dalam saturated liquid dan masih pada fasa cair. Ini tekanan tangki. Jadi kita spesifik volume saturated liquid VF sama dengan 0,001036 meter kubik per kilogram. Jika diketahui spesifik volume saturated liquid pada T 90 derajat Celcius, maka volume tangki dapat dihitung dari V, volume tangki, sama dengan VF dikali dengan massa. V sama dengan 0,001036 meter kubik per kilogram dikali massa air 50 kilogram. V sama dengan 0,0518 meter kubik. Kita bisa menjawab soal pada temperatur 90 derajat Celcius, tekanan tangki akan sama dengan P. Nah, jadi ini secara tabel ya, tapi secara aktual untuk menghitung tekanan tangki nanti dikalikan dengan safety factor atau faktor keamanan. Jadi kita tak lebihkan bisa 15% sampai 20% dari eh, data saturated water tabel A4. Jadi bisa lebih dari 70,1 kilopascal. Tapi pada kasus ini kita
mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan tekanan tangki jika diketahui temperatur air 90 derajat Celcius. Nah, untuk mencari volume tangki, maka kita gunakan spesifik volume pada saturated liquid, karena pada kondisi ini air masih berada dalam fasa cair. Setelah diperoleh spesifik volume pada saturated liquid yang ada di tabel A4, maka kita bisa menghitung volume tangki, di mana volume tangki atau V, ya, terus beri simbol V besar, sama dengan VF dikali dengan massa. V-nya 0,001036 dan massa air adalah 50 kg. Sehingga volume tangki yang diperlukan adalah 0,0518 meter kubik. Jika kalian akan merancang tangki, maka nanti volume tangki aktual harus dikalikan dengan safety factor. Perhitungan selanjutnya dapat kalian pelajari nanti pada example 32 untuk menghitung temperatur dan massa dari uap yang ada di dalam silinder. Nah, pada kondisi ini berbeda dengan kondisi yang pertama. Pada kondisi yang pertama tadi, pada fasa cair. Nah, kalau example 32 berada di titik 100% sudah menjadi uap atau kita sebut sebagai saturated vapor. Jika diketahui sebagai saturated vapor, maka kita gunakan data-data pada kondisi saturated vapor. Nah, selanjutnya bagaimana jika terjadi perubahan dari titik 1 ke titik 2 dari kondisi saturated liquid menjadi saturated vapor? Maka kita bisa menghitung perubahan volume dan perubahan energi dari penguapan air sebanyak 200 gram menjadi saturated vapor. Perhatikan, berarti kita punya dua data ya, di titik pertama dan di titik yang kedua. Kita bisa copy paste ya. Kita bisa hapus dulu. Jadi kita punya data, kita tulis data di titik 1 pada daerah saturated liquid. Kita diminta mencari perubahan volume. Kalau berhubungan dengan perubahan volume, maka kita gunakan spesifik volume, data-data spesifik volume. Nah, di sini yang diketahui adalah tekanan awalnya 100 kilopascal. Maka kita gunakan tabel A5. Jadi kita tabel A5 pada 100 kilopascal, volume fluid pada saturated liquid atau VF, ya, pada 100 kilo Pascal, maka VF-nya adalah 0,01043. Satuannya jangan lupa meter kubik per kilogram. Selain itu, karena ada perubahan energi, maka kita bisa menghitung panas penguapan atau entalpi evaporasi, HFG. Tulis dulu. HFG, nah di sini. Sekarang data di titik 2 pada kondisi saturated vapor. Pada kondisi 100% sudah menjadi uap, sama tabel A5 pada tekanan 100 kilopascal, kita tulis ya, pada P, maka VG ya, kita tahunya berarti saturated vapor pada 100 kilopascal adalah 1,6941.
kilometer kubik per kilogram. Nah, sekarang perubahan energi dari titik satu ke titik 2 kita peroleh dari tabel A5. Pada P 100 kilopascal, karena kita bicara penguapan, evaporation, dan kita diminta untuk mencari entalpinya, maka kita lihat data penguapan pada 100 kilopascal, HFG-nya adalah 2257,5. Sini HFG sama dengan 2257,5 kilojoule per kilogram. Karena untuk penguapan kita butuh energi panas atau entalpi. Sehingga kita bisa memperoleh perubahan volumenya. Perubahan volumenya adalah VG dikurangi dengan VF. Di mana VF-nya 0,01043 dan VG-nya 1,6941. Pindah ke bawah. Di perubahan volumenya sama dengan spesifik volume, selisih spesifik volume VFG dikali dengan massa. Massa air 200 gram dikonversi menjadi satuan kilogram, 0,2 kilo. Diperoleh perubahan volumenya adalah 0,3386. Untuk menghitung perubahan energi, maka entalpi penguapan dikali dengan massa. Diperoleh 451,5 kilojoule. Jadi, kita pertama mencari data-data ini terlebih dahulu. PF, VG, dan HFG dari steam table. Setelah itu, kita bisa menghitung VFG sama dengan VG dikurangi VF sama dengan 1,6941 dikurangi 0,001043. 1,693057 meter kubik per kilogram. Sehingga untuk mencari perubahan volume, ya, perubahan volume sama dengan massa dikali PFG. Sama dengan 0,2 dikali 1,69357 meter kubik per kilogram. Oke. Jadi perubahan volume dari fasa cair menjadi 100% fasa uap, dari 100% fasa cair menjadi 100% fasa uap adalah 0,3386. Nah, kalau dilihat pada fasa uap, dia volumenya lebih besar dibandingkan pada fasa cair. Selanjutnya untuk mencari perubahan energi, kan sama dengan massa dikali HFG. Nah, seperti itu cara untuk menentukan perubahan volume dari proses penguapan 200 gram air
dari saturated liquid menjadi saturated vapor. Selanjutnya, kalian bisa melengkapi tabel 320 dengan menggunakan data-data dari saturated steam dan superheated steam table yang sudah dipelajari. Contohnya di sini misalnya untuk tekanan 400 kilopascal, maka kalian gunakan tabel A5. Tekanan 400 kilopascal, perhatikan tekanan 400 kilopascal, maka temperaturnya adalah 143,61 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa energi dalamnya 1450. Nah, kita lihat energi dalam pada tekanan 400 kilopascal, energi dalamnya adalah 1948 sampai 604,66 kilojoule per kilo. Nah, jika diketahui energi dalamnya 1450 berarti berada pada range energi dalam fasa saturated liquid dan saturated vapor. Artinya, fasenya di sini, deskripsi fasenya pada tekanan pada temperatur 143,61 derajat Celcius, tekanan 400 kilopascal, dan energi dalam 1450 kilojoule per kilo, maka dia berada pada fasa saturated mixture atau campuran fasa uap dan fasa cair. Contoh yang kedua, pada temperatur 220 derajat Celcius, maka kalian gunakan tabel A4. Pada temperatur 220 derajat Celcius, tekanannya adalah 2319,6 kilopascal. Nah, jika diketahui fasanya saturated vapor, maka kalian diminta mencari internal energy pada kondisi saturated vapor, yaitu 2601,3 kilojoule per kilogram. Silahkan dilengkapi tabelnya.